Pemirsa, Indonesia Kendaraan Terminal adalah salah satu emiten yang tercatat di Bursa Saham Indonesia dan berada di papan utama. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Anggita. Ya, Rudi dan pemirsa, Indonesia Kendaraan Terminal tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan 2018. Kita simak datanya. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten IPCC dan melakukan IPO atau pencatatan perdana pada 9 Juli 2018, terdaftar pada papan utama dan di bidang usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal atau cargo dooring, receiving delivery, and stevedoring. Selanjutnya, emiten terdaftar di sektor infrastruktur atau subsektor infrastruktur transportasi dan bergerak di industri operator infrastruktur transportasi. Selanjutnya, untuk pemegang saham IPCC sebanyak 1,29 miliar saham dipegang oleh PT Pelabuhan Indonesia II atau sebesar 71,28% dan pemegang saham selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia Investama memegang sebanyak 100,68 juta saham atau 5,54% dan selanjutnya PT Multi Terminal Indonesia memegang saham IPCC sebesar 13,09 juta atau 0,72% dan masyarakat memegang saham IPCC sebesar 22,45% atau 408,26 juta saham. Kita lihat selanjutnya pergerakan saham dari IPCC pada 5 Januari diperdagangkan di level Rp530 per lembar saham dan mengalami kinerja atau peningkatan yang positif pada 22 Januari ke level Rp840 per lembar saham dan sempat turun kembali pada 1 Maret di level Rp570 per lembar saham dan terakhir pada 5 Mei diperdagangkan di level Rp510 per lembar sahamnya. Rudi dan pemirsa, demikianlah sejumlah informasi mengenai IPCC. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Investor Relation IPCC Reza Priyambada. Mas Reza. Ya, Mas. Ya, kalau kita melihat infografik yang disampaikan rekan Anggita di Januari itu memang IPCC sempat terapresiasi cukup baik ya, sampai ke level 800-an lebih. Tapi kalau kita melihat di sejak Maret sebetulnya sideways, tapi cenderung turun bahkan bila dibandingkan dengan awal Januari, ini sudah berada di sedikit di bawah. Bagaimana Anda membaca ini? Iya, jadi seperti yang di awal kita sampaikan gitu bahwa dengan mulai adanya pemulihan di sektor otomotif sepanjang kuartal pertama ini kan dan juga pemulihan yang ada di bursa saham memberikan dampak positif terhadap hampir seluruh saham termasuk juga IPCC gitu. Nah, kemudian di sisi lain kalau kita cermati dari pemberitaan yang ada bahwa di periode Januari sampai dengan Februari itu terdapat berita positif di mana IPCC mendapatkan penanganan penuh untuk kargo dari otomotif Hyundai. Gitu. Jadi IPCC diberikan kepercayaan oleh pabrikan otomotif Hyundai untuk menangani secara penuh ya, mulai dari cargo dooring, terus kemudian stevedoring sampai dengan receiving delivery-nya. Nah, itu yang memberikan sentimen positif terhadap IPCC. Nah, di sisi lain kalau Mas Dan melihat juga adanya pemberitaan terkait dengan merger atau penggabungan Pelindo 1 dan 4 ini juga memberikan sentimen positif juga terhadap saham dari IPCC gitu, walaupun kita sendiri di internal masih melakukan pengkajian gitu dampak dari merger tersebut apa gitu. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa di Maret sampai dengan April bahkan sampai dengan bulan Mei ini kondisi saham dari IPCC cenderung sideways, dapat kami sampaikan bahwa kemungkinan pelaku pasar merespon negatif adanya rilis kinerja keuangan IPCC yang cenderung mengalami penurunan gitu. Karena kan kita baru merilis laporan keuangan full year 2020 ya, sehingga pelaku pasar mungkin merespon negatif adanya penurunan tersebut. Nah, tapi paling tidak di minggu ini atau minggu depan kita bisa sampaikan rilis kinerja dari triwulan pertama 2021, sehingga paling tidak itu bisa memberikan penilaian positif dari para pelaku pasar terhadap kinerja IPCC yang mulai kembali mengalami peningkatan di triwulan pertama. Kapan rilis resminya, kapan nanti Mas Reza?
Dalam minggu ini kan manajemen masih melakukan review ya, gitu. Kita upayakan di minggu ini bisa rilis ya, atau paling lambat minggu depan sih sudah bisa rilis ya untuk kinerja triwulan pertama 2020 ya. Oke. 2021 Mas. Oke, tapi secara umum ini sudah jauh lebih baik bahkan bila dibandingkan di kuartal 1 tahun kemarin, atau sebetulnya masih sama? Gimana Mas? Sorry, maaf. Ya, kalau dibandingkan kuartal 1 tahun lalu. Ya, kalau untuk triwulan pertama 2021 ini memang belum official ya, kita bisa sampaikan, tapi paling tidak kalau kita lihat dari kinerja operasional saja itu bisa memberikan gambaran bahwa kinerja keuangan nantinya di triwulan pertama itu bisa lebih baik dibandingkan dengan triwulan pertama 2020 ya. Bahkan kita harapkan nantinya kondisi dari kinerja keuangan IPCC ini paling tidak mencatatkan kerugian. Tadi kan di awal kita sudah sampaikan gitu bahwa perbaikan di kuartal keempat ini bisa menekan angka kerugian ya dari 34 miliar menjadi 23 miliar. Paling tidak di periode triwulan pertama 2021 ini paling tidak kerugian tersebut masih bisa kembali ditekan. Baik. Mas Reza, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali.